Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi SPK kita. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang manajemen support system atau yang biasanya dikenal dengan MSS ya. Jadi bagian dari salah satu sistem yaitu manajemen support system. Nah, sebelum kita masuk ke MSS itu, kita jelaskan dulu pengertian dari DSS sendiri. Jadi DSS ataupun sistem pengambilan keputusan yang biasanya sering kita sebut itu yaitu sistem berbasis komputer yang interaktif. Jadi interaktif di sini maksudnya yaitu adanya hubungan antara user dengan sistem yang ada di dalam komputer. Jadi perbedaan DSS dengan sistem informasi yang lainnya adalah si DSS ini dia sifatnya interaktif. Jadi ada hubungan komunikasi antara user dengan sistem yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Jadi tujuan si DSS ini dia memanfaatkan data serta model-model yang ada di dalam si DSS, ada banyak macam modelnya, itu untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Kemudian DSS juga merupakan sistem pendukung yang berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang semi terstruktur. Jadi selain masalah yang tidak terstruktur, si SPK ini juga membahas tentang masalah-masalah yang semi terstruktur. Nanti kita bahas apa itu masalah semi terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Kemudian digunakan untuk menggambarkan sembarang sistem yang terkomputerisasi. Jadi maksudnya sembarang sistem di sini adalah sistem ini dikembangkan untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur ataupun masalah-masalah yang semi terstruktur. Seperti itu ya. Kemudian digunakan untuk definisi yang lebih sempit dan digunakan istilah MSS. Manajemen support system itu digunakan untuk CDSS ini sebagai payung untuk menggambar berbagai tipe sistem pendukung. Jadi karena banyak macamnya tipe pendukung itu, digunakanlah istilah MSS ini. Kemudian ada istilahnya lagi namanya group support system. Jadi ini jenis-jenis dari sistem ya. Satu lingkungan berbasis teknologi informasi yang mendukung pertemuan grup. Jadi kalau secara manualnya bisa kita katakan si grup support system ini secara sederhana, secara simpelnya yaitu grup di WA misalnya. Di WA kan kita bertemu nih semua orang yang ada di dalam organisasi dipertemukan di dalam suatu grup. Nah, itu biasanya kita bikin di grup WA, di grup lain, misalnya di grup sosial media yang lainnya. Nah, ini sistem. Jadi adanya sistem yang mendistribusikan semua data dan informasi secara geografis dan tidak permanen. Jadi di dalam sistem ini ada grup, ada beberapa orang di dalam suatu sistem ini yang bisa saling terkoneksi ataupun saling berhubungan. Jadi semua data dan informasi itu bisa disimpan di dalam sebuah database. Kalau misalnya cuma di grup WA, data-data dan informasi yang disampaikan biasanya ya kalau misalnya kita grup WA-nya itu terhapus atau hilang ya semua datanya ikut hilang gitu. Nah kalau si grup support system ini datanya akan tersimpan di dalam database sebagaimana sistem-sistem lainnya yang dipelajari gitu. Jadi dia sifatnya untuk grup support system. Nah contohnya seperti ini. Jadi misalnya kayak di dalam suatu supermarket itu kan biasanya ada beberapa kasir ya. Nah, di dalam kasir-kasir tersebut nanti akan disatukan di dalam support system. Atau misalnya di dalam sebuah organisasi ada pimpinan, ada bendahara, ada sekretaris, dan staf-staf yang ada di dalamnya itu dihimpun atau dikumpulkan di dalam suatu sistem yang namanya si grup support system ini. Jadi nanti di dalam grup support system ini semuanya akan dikelola baik dari pengelolaan bahan baku misalnya atau pengelolaan produk, terus dari sisi keuangannya, dari sisi manajemen marketingnya, dari sisi manajemen informasinya, semuanya dimasukkan ke dalam satu sistem yang dinamakan grup support system ini sendiri. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi ada beberapa orang di dalam suatu organisasi yang dikumpulkan di dalam suatu sistem yang disebut dengan grup support system.
Oke. Oke, tujuan dari grup support system itu sendiri, yang pertama untuk meningkatkan produktivitas dari rapat pengambil keputusan, baik dengan mempercepat proses pengambilan keputusan ataupun dengan meningkatkan kualitas dari keputusan yang dihasilkan. Jadi dengan adanya support system grup ini akan bisa membantu para pengambil keputusan mencari keputusan lebih cepat. Gitu. Rapatnya dilaksanakan di dalam suatu sistem. Kalau di mungkin kalau misalnya kayak saat ini kita rapat di Zoom misalnya seperti itu. Nah, si grup subsistem ini akan mendukung dari sistem rapat, sistem pengolahan data dan informasi. Jadi semuanya akan masuk ke dalam satu sistem yang dikumpulkan di sana sehingga kualitas dari keputusan yang dihasilkan pun bisa akan lebih baik gitu. Karena semua data dan informasi akan ditampung di dalam suatu sistem yang dinamakan grup support system ini sendiri. Nah, kelebihan dari grup support system adalah yang pertama grup lebih memahami masalah daripada individu. Dalam artian di sini nggak ada tuh istilahnya baper misalnya atau nggak ada istilahnya miskomunikasi di dalam suatu rapat itu biasanya kan sering terjadi. Nah, kalau di sini masalahnya apa? Si grup support system ini akan mendukung mencari solusi dari permasalahan tersebut, bukan mencari solusi untuk permasalahan dari tiap individu. Jadi masalah dari organisasi itu apa? Nah, dia akan mencoba untuk memahami masalah itu sendiri. Kemudian grup akan lebih cepat menangkap kesalahan yang terjadi. Jadi maksudnya kalau misalnya kita secara individu mungkin akan lebih lama karena semua data biasanya tumpang tindih gitu. Nah, di dalam grup ini dia akan bisa ketahuan masalah yang terjadi seperti apa, karena di dalam grup ini semuanya sudah ditampung baik data maupun informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian grup memiliki lebih banyak informasi dalam artian ya semua informasi akan ditampung di dalam sistem ini sendiri sehingga otomatis grup ini akan memiliki banyak informasi yang bisa dihasilkan. Kemudian sinergi dapat dihasilkan. Sinergitas di sini adalah bagaimana antar individu bisa dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga terjadilah sinergitas di dalam suatu organisasi yang ditampung oleh si grup ini sendiri, dalam artian grup support system ini. Nah, kekurangan dari GSS ini sendiri, yang pertama tekanan sosial agar selalu menyesuaikan diri, dalam artian ya bagaimana kondisi saat ini di lapangan terjadi, si grup support system ini harus mau tidak mau bisa menyesuaikan diri, misalnya saat ini dengan pandemi. Nah, pasti grup support system ini akan lebih banyak digunakan misalnya. Kemudian menghabiskan waktu, prosesnya lambat karena semua by data dan informasi akan dikelola di dalam sistem. Keterbatasan koordinasi, perencanaan pertemuan yang jelek karena semuanya sudah by online gitu, dilakukan dalam grup ini sehingga koordinasi mungkin tadi yang saya bilang adanya miskomunikasi dan sebagaimana macamnya mungkin menjadi kekurangan dari CGSS ini. Kemudian kecenderungan anggota untuk mengandalkan yang lain dalam mengerjakan tugas karena di sini orangnya ramai, semua anggota masuk ke dalam sini sehingga kemungkinan ada ya udahlah nanti bisa yang lain kok yang mengerjakan. Nah, seperti itu bisa menjadi kekurangan dari CGSS ini sendiri. Oke, sekian pertemuan minggu ini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Kita lanjutkan lagi materinya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dijauhkan dari segala macam penyakit dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dan jika memang kita nggak ada kepentingan, cukup berdiam diri di rumah aja. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.